memberikan gambaran apa itu K3, K3 industri. Nah, kira-kira nanti sebagai lulusan dari psikologi, ada hubungan nggak sih terkait psikologi dengan K3 gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ada benang merah di situ, sehingga nanti adik-adik bisa tergambar apa itu K3 di industri, dan apa itu fungsi psikologi, atau lulusan psikologi nanti bisa memberikan kontribusi nggak sih terhadap K3 di dunia industri gitu. Jadi nanti saya akan lebih banyak berbicara di situ. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mendapat apa ya, gambaran di sisi lain. Kalau yang mungkin selama ini dipelajari kan psikologi murni itu, dari proses rekrutmen, pembentukan budaya dan macam-macam. Nah, kalau saya nanti mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dari sisi lain ini, dari sisi praktisi yang K3, di mana kehadiran teman-teman dari ahli psikologi ini bisa memberikan kontribusi terhadap penerapan K3 di perusahaan. Nah, baik, adik-adik, rekan-rekan sekalian, tak kenal maka ya tak kenal gitu ya. Jadi harapannya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah nama lengkap saya, A. Yoga Barata. Saya biasanya memang menyingkat A di depan gitu ya, karena pada saat menulis nama lengkap Ardian Yoga Barata biasanya dipanggilnya Ardian, tapi saya terbiasa dipanggil Yoga gitu. Jadi adik-adik bisa memanggil saya dengan Yoga. Alamat email ini WA saya, silahkan nanti sekiranya ada hal yang perlu pendalaman, perlu mendapat konfirmasi, perlu diskusi terkait K3 khususnya, nanti bisa mengkomunikasikan dengan saya di nomor tersebut. Ini ada beberapa media sosial yang memang sekarang media sosial ini menjadi salah satu apa ya, prasyarat. Kemarin pas saya mendaftarkan dalam praktisi mengajar, salah satu syarat untuk memasukkan data pribadi ini memasukkan media sosial. Nggak tahu kenapa disuruh memasukkan itu, mungkin untuk melihat jejak digital gitu ya. Baik, adik-adik, saya kebetulan background pendidikan saya K3 murni. Dari D3 saya di K3 di UNS 11 Maret Solo, kemudian melanjutkan di veteran di Solo juga S1-nya, kemudian selama di Jakarta saya kemarin sempat melanjutkan di S2 UI di K3 juga. Jadi saya dari lulus D3 tahun 2003 lulus, sempat bekerja, kemudian sambil bekerja melanjutkan S1, kemudian pas berdinas di Jakarta sempat mengambil S2 di K3 UI. Jadi dari D3 memang linier di K3. Kemudian background profesional saya setelah lulus dari D3 2003 sampai 2004, 1,5 tahun itu kerja pertama kali setelah lulus D3. Jadi 2003 itu saya umur 21, adik-adik. 21 sudah keluar tuh dari zona nyaman, dari kampung. Itu saya bekerja di area Cikupa, mungkin ada yang dari Cikupa, Tangerang. Itu saya bekerja di PT KMK Global Sport. Jadi kalau adik-adik punya sepatu Nike gitu ya, ini dulu kami memproduksi sepatu itu, lokasinya di Cikupa. Kemudian sebagai apa? Sebagai K3, karena memang saat itu yang dibutuhkan sebagai ahli atau staf keselamatan dan kesehatan kerja. 1,5 tahun, adik-adik, karena memang di situ pekerjaannya manufaktur sepatu ya, dan saat itu K3 karena saya sebagai seorang laki-laki gitu kan pengen sesuatu yang menantang, dan saat itu saya melihat sepatu sepertinya kok kurang menantang gitu ya. Mayoritas wanita di situ kan pekerjaannya. Kemudian bisnis prosesnya menjahit gitu, menjahit sepatu, saya pikir kok kurang menantang, akhirnya ya butuh tantangan baru saat itu, sehingga saya tahun 2004 memutuskan untuk resign, kemudian berpindah ke suatu industri yang berbeda. 2004 sampai 2005, 1 tahun itu di perusahaan PT Kayaba Indonesia, salah satu perusahaan dalam satu lingkup Astra Autopark, Astra Group gitu ya. Jadi adik-adik atau kalau punya motor yang non Honda, Yamaha, Suzuki, itu ya kami memproduksi shock breaker gitu ya, shock absorber. Atau kalau punya mobil yang biasanya di pintu belakang itu ada pegas, nah itu kami dulu memproduksi itu. Industri otomotif, jadi dari sepatu
karena merasa kurang menantang ini, jiwa laki-lakinya ditantang gitu ya, akhirnya berpindah ke dunia otomotif. K3 juga, jadi memang tidak lepas dari dunia K3. Nah, kemudian sudah di otomotis menantang di perusahaan Astra lagi gitu ya, Pak, adik-adik. Mayoritas cowok kalau ini kan, karena perusahaan otomotif. Jadi hampir 900 karyawan, ya mayoritas laki-laki, cukup menantang. Tetapi di tahun 2005 ternyata dunia pertambangan ini lagi apa ya, lagi naik. Jadi saat itu dunia apa ya, bisnis pertambangan di 2005 ini lagi apa ya, lagi in gitulah ya. Jadi lagi ya lagi tinggi-tingginya permintaan baik batu bara maupun mineral, sehingga tergodalah saya saat itu. Akhirnya di tahun 2005 sampai sekarang saya saat ini di seputaran pertambangan batu bara dan mineral. Jadi tahun 2005 sampai 2012 ini di suatu perusahaan PT Bukit Makmur, PT Buma. Ini perusahaan mining kontraktor, kontraktor pertambangan. Sempat berdinas di PT Adaro, PT Arutmi, dan PT KPC. Kemudian saya berpindah beberapa kali dan sampai saat ini saya terakhir di PT Hasta Panca Mandiri Utama. Ini adalah sama juga perusahaan kontraktor pertambangan. Saat ini saya di corporate-nya, di head office-nya, yang ada beberapa set project di perusahaan kami gitu ya. Jadi saya menghandle di corporate-nya, di head office-nya. Head office kami kebetulan letaknya di Rasuna Said sebenarnya, adik-adik. Jadi kemarin Mbak Hania, kemudian Ibu Lupi, Ibu Lisa sempat diskusi lokasi kampusnya di mana, Bu? Di Halimun, kan nggak jauh sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal melipir sudah bisa sampai itu. Tapi nanti mungkin suatu saat dari 4 kali pertemuan kemarin saya sempat berdiskusi koordinasi dengan Ibu Lupi. Mungkin sekali Pak bisa ke tempat kami untuk memberikan perkuliahan secara langsung. Nah ini sebenarnya saya pengen sekali untuk bertemu secara langsung karena saya nanti bisa memberikan apa ya, praktek lah. Kita bisa bekerja kelompok, kemudian ada praktek-praktek yang bisa kita lakukan, yaitu tadi irisan K3 dan psikologi ini di mana, sehingga nanti saya pengen dari 4 kali pertemuan salah satunya bisa bertemu secara langsung gitu ya. Kemudian saat ini status saya saat ini dan istri, saya ada istri, saat ini istri saya sebagai pengajar di salah satu SMP di Tangerang. Kemudian kami dikaruniai 2 orang putra saat ini, jadi kami tinggal di Tangerang, jadi nggak jauh dari tempat ini. Saat ini kami berdomisili di Tangerang. Baik, itu adik-adik gambaran dari saya sebagai perkenalan gitu ya, kira-kira, sehingga nanti harapannya adik-adik pada saat ada yang bertanya, ada praktisi yang ngisi ya, ini adalah paling tidak sudah mengenal gitu ya, dan nanti suatu saat siapa tahu kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, misalkan di industri, atau mungkin ada yang tertarik di pertambangan, ada yang tertarik di dunia K3, ini bisa menjadi apa ya, hal-hal referensi lah gitu ya. Baik, nah ini saya mau memberikan sosok ini. Ini salah satu sosok yang mempengaruhi saya, adik-adik. Ini salah satu guru besar, guru apa ya, dosen lah, dosen yang cukup sangat berpengaruh di UI. Beliau pembimbing tesis saya, beliau yang dalam tanda kutip menceburkan saya gitu ya di dunia. Saya mungkin salah satu praktisi yang beruntung bisa melanjutkan pendidikan sampai S2 gitu ya, karena kadangkala kalau sudah masuk ke jalur praktisi, kalau sudah bekerja ini untuk melanjutkan kuliah kan biasanya mikir 2 kali untuk apa kuliah gitu. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang merubah apa ya, pola pikir saya sehingga saya akhirnya melanjutkan perkuliahan dan bisa menyelesaikan S2 saya ya berkat bimbingan beliau juga. Tapi yang menarik adik-adik, beliau ini adalah salah satu tokoh K3 yang sering berkolaborasi dengan Kementerian ESDM Pertambangan gitu ya. Seringkali beliau dipakai apa ya, diundang untuk memberikan seminar, memberikan penilaian, salah satu penguji, salah satu tim penilai inti gitu yang sering dilibatkan dari Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Tenaga Kerja, dan yang lain gitu ya. Yang menarik apa? Background beliau ini apa? DRS PSI.
psikologi. Jadi beliau ini awalnya S1-nya dari psikologi. Jadi beliau ini S1 UI, kemudian melanjutkan S2 di Boston, USA gitu ya, ngambil di Human Factor, dan menjadi salah satu dosen faktor manusia, Human Factor di UI yang saat ini tidak banyak. Dan saat ini memang di apa ya, di salah satu pilar K3 khususnya di Human Factor memang rata-rata diisi oleh bapak-bapak yang background-nya dari psikologi. Nah, makanya nanti siapa tahu nih salah satu dari adik-adik setelah saya dalam tanda kutip racuni gitu ya, memberikan materi tentang K3, siapa tahu ada ketertarikan di dunia K3. Karena memang beliau ini cukup apa ya, Bapak, nanti adik-adik coba cari deh nama beliau dimasukkan dalam Google gitu ya, mungkin akan banyak hal yang muncul di beliau. Dan saat ini saya seringkali masih sering meminta masukan menjadi salah satu bapak saya lah ya di dunia K3, karena salah satu referensi saya di dunia K3 khususnya terkait human factor, kemudian faktor manusia ya, salah satunya beliau. Dan di Indonesia kalau tanya mengenai behavior safety dan segala macam, pasti rujukannya dari beliau. Salah satu tokoh yang background-nya kok dari psikologi gitu ya. Nah ini salah satu yang menarik. Mungkin nanti siapa tahu adik-adik ada yang berminat ini melanjutkan setelah S1 dari UNJ, bisa jadi mengambil S2-nya di K3 UI gitu ya. Karena memang ada satu slot keilmuan K3 ini yang mengupas tuntas masalah psikologis dari tenaga kerja atau manusia gitu ya. Nah ini mungkin nanti ada yang tertarik. Nah harapannya saya bisa masuk ke sini ya, salah satunya memberikan gambaran kepada adik-adik ada loh salah satu bidang ilmu yang mudah-mudahan menarik gitu ya. Ada yang menarik dari adik-adik untuk bisa masuk di sini. Baik, tadi sudah perkenalan saya, jadi saya juga mohon izin untuk memperkenalkan perusahaan saya. Ini adalah perusahaan saya, PT Hasta Panca Mandiri Utama. Nanti mungkin dalam tampilan ada HPU, ada HPMU gitu ya. Ini lebih kurang perusahaan kakak beradik lah. Jadi mohon disimilarkan, disamakan gitu ya. Kalau saya nyebut HPU ya sama dengan HPMU gitu ya. Nanti kadang-kala nanti ada beberapa video yang masih memakai logo HPU maupun HPMU. Jadi adik-adik nanti pada saat melihat HPU atau HPMU ya dianggap sama, karena memang perusahaan ini perusahaan yang ya kantornya juga, pemiliknya juga sama. Kami berdiri di 25 Januari tahun 2011. Fokus utama kami di mining services. Jadi kami dari planning, desain, kemudian development, operation sampai reklamasi. Jadi bisnis proses kami di bidang itu. Ini scope of work kami, bisnis proses perusahaan kami, dari proses apa ya, karena ada proses penebangan pohon, pembukaan lahan, kemudian pengambilan area tanah di pucuk, kemudian lapisan tanah di bawahnya, sampai mendapatkan coal mining, sampai mendapatkan batu bara diangkut, kemudian dikirim ke pelabuhan untuk didistribusikan. Ini proses kami dari ujung sampai ujung, jadi dari awal sampai akhir. Jadi kami ya bisa memberikan servis ya secara keseluruhan. Jadi total mining service itu bisa kami berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kami bukan owner ya, jadi kalau di pertambangan sebagai gambaran adik-adik, itu ada perusahaan yang sifatnya owner kayak Adaro, KPC, Brokol, itu perusahaan pemilik tambang. Nah, kami di bawahnya kontraktor tambang. Kontraktor tambang ini adalah perusahaan yang ditunjuk pemilik tambang untuk bekerja di area konsesinya. Ya, kami memberikan jasa itu kepada pemilik tambang. Nah, itu bedanya. Ini beberapa services yang kami berikan. Kami juga bisa memberikan blasting, peledakan, kemudian memberikan service di dewatering, mining, reklamasi. Ini beberapa proyek kami, mostly di Kalimantan. Tetapi ada satu proyek kami sekarang juga mulai, karena kemarin pemimpin negara kita Pak Jokowi sudah mulai ke Tesla gitu ya, Elon Musk gitu. Jadi
kami juga ada di bisnis nikel. Jadi kami ada 2 proyek di perusahaan nikel mineral. Nah, satu di Pulau Obi. Ini saya mungkin bulan depan akan set visit ke Pulau Obi ini di Halmahera Selatan. Kemudian ada satu proyek mineral di boksit, alumina, jadi menghasilkan aluminium. Ini di Kalimantan Barat. Yang lain batu bara. Jadi di Kalimantan Barat kami ada satu proyek boksit, kemudian di Kalimantan Tengah kami ada 2 proyek, di Kalimantan Timur kami ada 3 proyek, Kalimantan Utara kami ada 3 proyek. Tepatnya kami sekarang ada 11 proyek yang keseluruhan mayoritas di Kalimantan, ada 1 proyek saat ini berada di Halmahera Selatan, Pulau Obi. Nanti kalau ada kesempatan, adik-adik silahkan masukkan nikel di Pulau Obi. Nanti akan ada muncul beberapa ulasan-ulasan mengenai energi masa depan yang nanti akan menjadi apa ya, harapan kita bersama, energi listrik gitu ya. Nah, kami juga ada proyek di situ. Baik, sebelum masuk ke materi, mohon izin Mbak Hania, rekan-rekan, saya akan memberikan sedikit video gitu ya, company profile terkait apa namanya, bisnis proses perusahaan kami biar lebih kenal lebih jauh lagi perusahaan kami. Suara sudah terdengar Mbak Nia ya? Di saya belum ada, Pak. Ini sudah ada suara? Oh, belum keluar ya, sebentar. Sudah ada? Belum ada, Pak, di Sudah saya. Bisa udah muncul ya? Sudah, Pak, tapi suaranya belum. Sebentar. Kalau suara itu di Oke, saya buka dulu ya.
Distribution Excellence System. Panca Peoples as People Excellence System. What we do is part of our worship as caliphs assigned to maintain the continuity and harmony of life on earth. Harmony Panca Utama is a private company established on 25 January 2011 which focuses on mining services solution. HPU management is confident that it will grow and prosper parallel with the development of the mining industry in Indonesia, because it is managed by experienced personnel with worldwide accepted quality standard competencies in the mining services. We continuously focus to build our distinctive customer value proportion. We believe by having strong competitive advantage will strengthen our reputation in mining services. In order to achieve the goals, we sharpen and leverage these key success factors. HSE as main priority. Customer strategic partnership. Good mining practices and operational excellence savvy. Strong social community relation. Good corporate governance. Why should HSE be the top priority? Moral aspects. Legal compliance aspects. Cost aspects. Spiritual aspect. Panca Nirbaya is an integrated HPU HSE management system based on Indonesian government regulation, ISO 45001-2018, ISO 14001-2015 and ISO 9001-2015. Panca Nirbaya consists of 5 elements and 55 sub-elements. Element 1 is the planning and organizing element. Element 2 is the element of accountability, communication and training. Element 3 is the new design, operational control and emergency response element. Element 4 is the element of checking, monitoring, incident investigation and HSE audit. Element 5 is the element of the annual management review. We ensure the safety of mining operations by implementing Panca Nirbaya in our every activity. HSE Committee standardized in Panca Nirbaya Element 1 Sub-Element 5. HSE committees are held regularly to ensure planning, implementation and evaluation of Panca Nirbaya. HSE Level 2 committees are conducted at the departmental level once a month. HSE Level 1 committees are conducted at the project level once a month. A central HSE committee is held at the director level every 3 months. The HSE committee discusses the following: HSE policies, hazard identification, risk assessment and determination of controls, compliance with government regulations and other relevant standards, HSE objectives, targets and programs, results of HSE audits, results of incident investigations and HSE management reviews. Everyone has responsibility and accountability in HSE. The HSE Responsibility and Accountability Program is standardized in Panca Nirbaya Element 2 Sub-Elements 2 and 3. Each supervisor is responsible for periodic inspection of the work area, periodic observation of planned tasks and control of hazards in their respective work area. Each supervisor is also responsible for providing direction to subordinates before starting work. We call this a 5-minute meeting. The 5-minute meeting aims to convey what will be done that day, what are the dangers of this activity and how to control it. Everyone is also required to get HSE induction before starting work. HSE induction is given to new employees, employees after leave and to guests visiting the company.
The 5-minute encounter and HSE induction were standardized in Panka Nirbaya Element 2 Sub-Element 4. Not everyone is allowed to operate heavy equipment and company equipment. Only those who have the competence and have passed the test and have obtained a license from the company are allowed to operate the company's heavy equipment and equipment. Training and operation license standardized in Panka Nirbaya Element 2 Sub-Element 9.
Ini contoh kalau ada penyelamatan di area tambang gitu ya. Nah, gawat daruratan, ada kecelakaan, praktek bagaimana kalau terjadi. Apa pakai alat ini karena memang alat berat ini tingginya 3-4 meter dari bawah ya, sehingga memang perlu penanganan khusus dan penurunan juga harus dengan cara yang khusus. Dan tentunya dilakukan oleh orang-orang yang terlatih gitu ya. Kami bekerja 24 jam, 2 shift gitu ya, adik-adik. Jadi tentunya banyak faktor yang memang kontribusi di sini cukup banyak gitu ya, termasuk faktor psikososial tentunya. Nah, pekerjaan 2 shift, ada pekerjaan malam, kemudian ini jauh dari mana-mana. COVID-19 pandemic still continues. How do we manage company activities so that they can operate safely and healthy? We formed a COVID-19 task force and drafted a health protocol for the prevention of COVID-19 transmission in the work area. We distribute masks and face shields to all employees and conduct disciplinary supervision of wearing masks and face shields. We provide hand-washing facilities and exhaust fans in every employee mess. We provide hand sanitizers to every employee. Set a minimum safety distance of 1 meter in the meeting room. We also disinfect the unit and work area regularly. We conduct health education regarding the prevention of COVID-19 transmission in the work area. We carry out quarantine and PCR tests for employees who have finished their leave and will return to work. We also carry out mass rapid antigen once a month. Hopefully the COVID-19 pandemic will end soon so that we can all do our usual activities. Baik, demikian sedikit gambaran. Mudah-mudahan tergambar ya apa perusahaan saya. Kemudian siapa tahu ada yang tertarik gitu ya. Tadi dikasih gambaran, makin tertarik atau makin nggak tertarik gitu. Jadi salah satu industri yang nanti adik-adik bisa berkontribusi di situ. Kalau sebagai gambaran di setiap perusahaan kami di Project Set itu kan ada bagian HCMGA, HRD gitu ya. Nah, salah satu profesi yang mengisi di situ tentunya dari teman-teman dari background S1 psikologi gitu ya, karena ada proses rekrutmen, ada proses development, ada proses maintain segitu banyak orang gitu ya, rata-rata kita ratusan orang, sehingga untuk menciptakan budaya kerja kan tentunya melibatkan tenaga-tenaga dari background pendidikan psikologi gitu ya. Nah, pilihannya tertarik nggak dengan industri di kami? Nanti bisa kita bahas lebih lanjut gitu ya. Ada yang wah jauh sekali. Ini memang kalau di kami karena mayoritas di Kalimantan jauh dari kota gitu ya, dan kami biasanya memakai sistem kerja itu roster. Ada yang roster 6 minggu onsite, kemudian 2 minggu cuti. Ada yang 6-7 minggu, ada yang 8 minggu gitu ya. Jadi nanti ada per level yang berbeda-beda rosternya. Jadi selama 6, 7 atau 8 minggu di project site, nanti dalam waktu 2 minggu cuti pulang sesuai alamat domisili masing-masing gitu ya. Nah itu setelah selesai cuti balik lagi 7-8 minggu di set seperti itu. Saya 7 tahun seperti itu adik-adik, dan akhirnya baru ada kesempatan bekerja di Jakarta gitu ya. Baik, saya lanjutkan masuk ke materi nih. Perkenalan aja sudah sampai jam 10 nih Mbak Ania. Mungkin nanti saya diingatkan waktu ya. Biasanya sedikit molor sedikit. Baik, adik-adik, rekan-rekan, tadi gambaran mengenai perusahaan saya, kemudian mudah-mudahan adik-adik juga mendapat gambaran ini. Ternyata salah satu industri, khususnya industri tambang yang
menjadi domain saya, itu begitu ya gambarannya pekerjaannya. Ada alat berat, ada interaksi orang, kemudian ada proses yang dalam tanda kutip high risk gitu ya, dan banyak hal-hal yang nanti bisa kita dapat insight dari hal-hal tadi yang video yang kita lihat. Agenda kita pada hari ini mudah-mudahan bisa kita sharekan dengan selesai. Tapi nanti saya tetap mengharapkan interaksi gitu ya, ada pertanyaan, ada diskusi dari adik-adik sekalian. Nanti harapannya 4 agenda ini, tujuan K3, syarat K3, tanggung jawab perusahaan mengenai K3, dan supervisi K3 akan saya berikan gitu ya, praktisi. Saya yakin adik-adik mungkin sudah mendapatkan teorinya, tapi nanti mungkin saya akan juga memberikan teori, tapi akan menyampaikan dari perspektif praktisi gitu ya, sehingga harapannya memperkaya kasana pengetahuan dan awareness dari adik-adik rekan-rekan sekalian. Nah, saya butuh satu pendapat deh. Kira-kira apakah HS ini dibutuhkan ini saya tulisnya mining industri gitu ya, tapi ini di semua industri, manufaktur industri, kemudian di oil industri, kemudian bahkan sekarang di rumah sakit, di perkantoran, sekarang HSE atau K3 ini apakah diperlukan, pertanyaan? Ada yang mau berpendapat, adik-adik, rekan-rekan, kira-kira apakah HSE ini dibutuhkan, apakah diperlukan di semua industri ya, dalam tanda kutip ya, tidak hanya di mining industri. Kalau mining industri pasti, tapi apakah di industri lain, di manufaktur, otomotif, sepatu, farmasi, kemudian hotel, dan industri-industri yang lain, ini dibutuhkan HSE ini. Ada satu atau dua pendapat? Saya buka, silakan. Adik-adik, ada yang mau open mic? Ayo silahkan, ada yang mau berpendapat? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Saya izin berpendapat, Pak. Silahkan Mbak Aulia. HSE itu fire management juga termasuk HSE kan ya Pak. Selain itu kalau misalnya mining industry kan dia butuh regulasi tadi watering terus segala macam yang high risk, dari alat-alat ya segala macam itu kan butuh banyak ilmu, banyak pelatihan untuk managing health risk-nya gitu. Itu sih. Oke, super sekali. Terima kasih Mbak Aulia. Mbak Aulia menyampaikan ya perlu sekali, karena terutama di mining tadi beliau menyampaikan high risk, kemudian perlu training, perlu banyak alat dan segala macam. Ada pendapat lain? Izin berpendapat, Pak Ardian. Silakan Mas Julian Amari. Ya, HSE ini menurut saya diperlukan bukan hanya mungkin di PPT ini mining industri, tapi di semua sektor industri ya, karena terutama apabila bagi industri yang proses bisnisnya dijalankan oleh manusia gitu ya. Nah, itu penting banget karena ya untuk meminimalisir kecelakaan dan untuk menjaga ya kesehatannya baik mental ataupun fisiknya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mas Julian, tepat sekali. Jadi gabungan tadi Mbak Aulia, Mas Julian ini. Ada lagi nih Mas Ronaldo. Silakan Mas Ronaldo. Assalamualaikum. Saya menyampaikan pendapat terkait kenapa HSE atau K3 ini penting. Menurut saya itu karena ini kan tujuannya untuk efisiensi tenaga kemampuan itu ya, kayak mengurangi resiko dari kecelakaan. Yang mana kecelakaan ini akan berefek paling besar kepada manusia itu atau pekerja dari perusahaan itu. Yang mana manusia ini sebagai tenaga kerjanya itu merupakan salah satu aset paling besar pada suatu perusahaan, karena tanpa adanya manusia, tanpa ada tenaga manusia itu, suatu perusahaan nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya satu perusahaan mempunyai kondisi lingkungan kerja yang buruk, misalnya banyak kecelakaan yang membuat cedera, cacat, bahkan sampai meninggal, itu kan bakal membuat reputasi dari perusahaan itu bakal jelek. Dan akhirnya
pekerja yang mendaftar ke perusahaan tersebut jadi berkurang. Begitu sikap pendapat saya. Ya, mantap sekali. Terima kasih. Ada 3 pendapat, yang ketiganya ini saling keterkaitan dan saling menyempurnakan nih. Terima kasih Mbak Aulia, Mas Julian, Mas Ronaldo tadi. Benar sekali, manusia, tenaga kerja ini aset yang paling penting, karena ya nanti kita bahas lebih dalam ya, aset yang paling penting. Tapi pada prinsipnya ketiga pendapat tadi sangat benar. Jadi karena ada high risk, ada risiko, kemudian untuk meminimalisasi, tadi Mas Julian tadi menyampaikan, kemudian Mas Ronaldo ada efisiensi nih, bahwa pada saat ada kecelakaan tentunya ada kerugian, dan manusia ini sebagai aset yang paling utama. Ini wah, ini sudah jago-jago semua nih. Jadi sebenarnya cukup ini penyampaian saya ya. Tapi sudah, terima kasih Mas Julian, Mas Ronaldo, Mbak Aulia. Nah, tetapi memang betul sekali bahwa sekarang di semua industri, rekan-rekan, jadi saya kan kebetulan linier nih, dari D3-nya K3, S1-nya K3, S2-nya K3, memang alma mater saya ini sekarang sudah terserap di berbagai industri. Bahkan dari industri yang dulu nggak kita pikirkan gitu ya, hotel itu sekarang sudah ada K3-nya. Apalagi di industri yang dalam tanda kutip Mas Ronaldo tadi sampaikan bisnis prosesnya mempunyai risiko tinggi. Mbak Aule tadi juga menyampaikan, apalagi yang risikonya tinggi sekarang, yang dalam tanda kutip yang dulu tidak sempat kita pikirkan ini, industri-industri yang tidak kita sempat pikirkan menjadi ada ahli K3-nya, sekarang mulai ada. Rumah sakit mulai ada K3-nya, kemudian hotel itu sekarang sudah ada, apalagi yang bintang. Yang tidak saya menyangka sekarang industri bis, ya, bis antar kota itu sekarang sudah ada ahli K3-nya loh. Jadi memang sekarang ya saya pribadi sebagai praktisi K3 merasa bersyukur bahwa sekarang kebutuhan K3 ini sudah masuk ke dalam ranah-ranah itu. Bahkan yang dulu tidak kita sempat pikirkan sekarang sudah mulai masuk ke industri itu. Nah, ini menjadi tentunya salah satu kabar yang menarik. Tapi perlu kita sadari, adik-adik, rekan-rekan masih ketemu seperti ini nggak di jalan raya? Masih sering ya? Masih orang memakai transportasi, mungkin mau melihat bola, mau melihat apa gitu, mau ngumpul-ngumpul, mau kondangan, masih seperti ini. Bahkan kalau saya di dekat kampung saya itu orang masih odong-odong, ini kan masih banyak sekali, dan itu kan salah satu yang punya potensi bahaya yang cukup tinggi ya. Beberapa kali kasus kecelakaan kemarin terjadi karena seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini di industri juga masih sering terjadi. Nah, bahwa K3 diperlukan, tetapi secara gamblang nih implementasi K3 di Indonesia khususnya ini masih ada PR ini. PR di kita gitu ya, di saya khususnya sebagai praktisi, dan nanti mungkin harapannya ada kontribusi nih dari adik-adik dari sisi psikologi. Nanti mudah-mudahan ada benang merah ke situ. Di konstruksi, wah ini konstruksi memang saat ini salah satu resiko tinggi, bahkan mungkin termasuk tertinggi resiko kecelakaan, dan bahkan kalau dari angka kecelakaannya cukup tinggi, dan implementasi K3 di situ memang cukup berat dan menantang gitu ya. Nanti mungkin ada salah satu atau salah dua atau beberapa adik-adik yang nanti terjun di dunia konstruksi gitu ya. Tidak ada salahnya, menantang di situ. Termasuk K3-nya juga sangat menantang. Ini contoh-contoh kasus real yang adik-adik bisa dapat nanti di Google gitu ya. Ada googling, pasti akan mendapatkan contoh beberapa implementasi K3 di Indonesia yang dalam tanda kutip masih seperti ini gitu ya. Masih menjadi tantang bagi kita. Ditambah tadi Mbak Aulia juga menyampaikan, tadi saya harap adik-adik sudah mendapat gambaran itu yang tadi di video yang kami putar, bahwa pekerjaan di tambang itu ya seperti itu. Satu, jauh dari jauh dari kota, kemudian ada shift malam, kemudian alat beratnya itu cukup tinggi alat beratnya. Jadi Anda berdiri itu ya kalau dari rodanya separuhnya mungkin, sehingga resikonya cukup tinggi di situ. Nah, kemudian ada pekerjaan di malam hari, ada interaksi beberapa orang di situ. Nah, ini salah satu di coal mining gitu ya, yang ada. Nah, pengertian K3 dulu. Nanti
seharusnya ini sudah dapat, tapi saya hanya merefresh dari sisi praktisi gitu ya. Kalau dalam UU nomor 1 tahun 2000 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tempat kerja ini didefinisikan adalah ruangan atau lapangan tertutup maupun terbuka, bergerak ataupun tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana di situ terdapat sumber-sumber bahaya gitu ya. Ini definisi dari tempat kerja. Nah, definisi K3 sendiri ini banyak lah. Nanti adik-adik bisa nyari dari beberapa ahli mendefinisikan. Ya, kita pun juga boleh mendefinisikan gitu ya. Nah, tentunya dalam jurnal-jurnal gitu ya. Nah, ini ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Mark dan James 2007 memberikan definisi bahwa K3 ini berkaitan dengan perlindungan sumber daya manusia dan fasilitas tempat kerja nih. Ini kayak yang disampaikan Mas Ronaldo tadi. Ada aset, ada manusia gitu ya, terkait di situ. Nah, ini lebih kurang di situ. Kemudian versi OSAS 18.000 sekarang sudah menjadi ISO 45.000 ya, bahwa K3 adalah kondisi dan faktor yang berdampak pada K3, keselamatan dan kesehatannya. Nah, tadi ada yang menyampaikan juga, Mas Julian atau Mas Ronaldo. Tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja itu. WHO, salah satu organisasi kesehatan dunia, menyampaikan bahwa K3 adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik mental. Nah, tadi juga disampaikan tadi siapa tadi ya, Mas Julian, baik kesehatan mental maupun fisik dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, nggak cuma di mining industri, di manufaktur dan semua industri yang lain. Derajat kesehatan mental, fisik, sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerjaan. Untuk pencegahan apa? Gangguan kesehatan yang disebabkan kondisi pekerjaan, perlindungan akibat dari resiko faktor yang merugikan kesehatan, karena WHO ini kan dari sisi kesehatan. Nah, ini beberapa juga definisi OHS atau Occupational Health and Safety atau K3 dari berbagai sumber. Nah, ini beberapa sudah menyampaikan definisi ini, sudah mulai masuk di physiological, biological, chemical, ergonomi, risk yang sudah mulai masuk dalam definisi K3 sendiri. Nah, adik-adik, rekan-rekan sekalian, nah kalau dari sisi saya, dari sisi kami, bahwa K3 ini sekarang tidak lagi murni loh. K3 ya hanya orang K3, ternyata sekarang tidak. Perkembangan ilmu sekarang K3 itu multidisiplin ilmu sekarang yang masuk. Jadi kalau saya sebagai praktisi yang linier tuh, dari D3-nya sudah K3, S1-nya K3, S2-nya juga K3, doktornya nanti juga sudah ada sekarang yang memang linear di K3. Tapi sekarang K3 sendiri sudah mulai berkembang keilmuannya. Sekarang disebut sebagai multidisiplin ilmu. Segala ilmu bisa masuk ke sini. Dari pilar keselamatan kerja sendiri, kemudian kesehatan kerja, industrial hygiene, kemudian ergonomi, dan kemudian yang terakhir adalah faktor manusia dan behavior, perilaku K3. Ini sisi ilmu Anda sekalian ini. Sekarang ternyata menjadi bagian dari K3 loh sekarang. Salah satu pilar di psikologi. Karena ternyata yaitu tadi ada interaksi, karena ada faktor human ya, ada faktor manusia yang ada di situ. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, dari multidisiplin ilmu ini, rekan-rekan, akhirnya di kami, di 11 project set tadi, itu tenaga HSE-nya, staf HSE-nya, staf K3-nya sekarang dari multidisiplin ilmu juga loh. Tidak melulu dari kayak lulusan kayak saya nih, yang memang murni K3. Ternyata di kami kemarin mendata, tenaga-tenaga K3 di kami, itu sekarang sudah multi. Jadi sekarang sudah mulai masuk tuh orang-orang yang mendaftar sebagai orang ahli K3, mendaftar di bidang K3, tetapi keilmuannya ya karena multidisiplin dari sini nih. Ini adalah beberapa rangkuman pendidikan HSE di tempat kami, tempat saya, perusahaan saya. Ya K3 pastilah ya, hampir separuh lah
orang K3 gitu ya. Tapi sekarang orang teknik lingkungan juga udah mulai masuk di tempat kami nih sebagai orang ahli staf K3. Semua teknik sekarang sudah bisa masuk. Kalau dia memang ada passion di K3, dia banting setir itu. Yang kuliahnya teknik tiba-tiba pengen menjadi orang K3. Akhirnya ada beberapa orang staf kami yang backgroundnya dari teknik. Dari geologi, karena kami di pertambangan ada beberapa juga. HSC kami di project set, orang K3 kami di set, ini background pendidikannya dari orang geologi pertambangan. Keperawatan, karena ada health di situ. Ada isu kesehatan di situ. Beberapa staf kami dari keperawatan. Kedokteran ada beberapa. Dokter akhirnya banting setir di orang K3. Pertanian ada beberapa, karena ada isu lingkungan. Keperawatan. Bahkan kami ada juga XTNI nih. Anggota XTNI yang karena memang dia ada ketertarikan ada juga. Nah, pertanyaannya S1 psikologi ada yang tertarik enggak ini? Sampai saat ini belum. Nah, tapi memang ada ya harapannya, makanya saya sangat semangat untuk mengisi di UNJ khususnya Fakultas Psikologi ini. Harapannya nanti ada salah satu atau salah dua dari mahasiswa psikologi yang mau mengisi nih, mengkontribusi di kami nih, karena memang ada satu bagian human yang saat ini belum tersentuh oleh kami yang memang karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan referensi dari sisi psikososial itu tidak tergali. Ini makanya mudah-mudahan nanti ada satu atau dua yang tertarik di ranah itu gitu ya. Nah, contohnya apa? Tadi dosen saya, pembimbing saya yang memang saat ini menjadi tokoh K3 yang cukup disegani, backgroundnya dari orang dari psikologi gitu ya. Baik, berbicara resiko tentunya nggak bisa lepas dari bahaya. Bahaya itu apa? Nah, bahaya itu kan segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan suatu kerugian. Segala sesuatu. Jadi memang kalau di dalam dunia industri ada suatu proses, ada suatu produksi, demikian dia bergerak, dia menimbulkan suatu potensi yang bisa menyebabkan kerugian, itu sudah kita kategorikan sebagai bahaya. Jangankan di industri ya, ada rekan-rekan di rumah saja kan sudah ada bahaya. Ada kompor, ada pisau, ada apapun, itu bisa menjadi faktor bahaya. Nah, resiko ini adalah konsekuensi atau akibat atau dampak dari bahaya atau aktivitas yang dilakukan. Resiko kehilangan, resiko kecelakaan, resiko kerusakan, bahkan kematian. Tadi Mas Ronaldo juga menyampaikan ada resiko-resiko itu karena ada potensi-potensi atau high risk, resiko tinggi yang akibat dari hal-hal itu. Nah, ini adanya interaksi antara manusia, antara material, antara peralatan yang berinteraksi dalam suatu bisnis proses itu, mau tidak mau kan menimbulkan suatu bahaya. Nah, di sini ada faktor manusia, adik-adik rekan-rekannya. Memang kadang-kala faktor manusia ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya bahaya. Karena kadang-kala malah manusia itu menjadi sumber bahaya gitu ya. Kadang-kala malah manusia menjadi sumber bahaya. Jadi kemarin ada satu kasus adik-adik di salah satu tempat proyek saya, kan kami ada proses hauling gitu ya. Hauling itu adalah proses mengantar batu bara dari tambang ke pelabuhan. Itu diantar oleh seorang pengemudi yang tiba-tiba pengemudi tersebut dengan tidak sadar dia memasuki parit dan akhirnya unitnya rebah. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ini mengkonsumsi minuman yang mengandung ada alkoholnya. Nah, kenapa mengkonsumsi itu? Karena memang di suatu tempat daerah masih sangat biasa mengkonsumsi minuman itu yang dalam tanda kutip ternyata mengandung alkohol. Manusia ternyata malah bisa menjadi sumber bahaya bagi dia maupun bagi orang lain. Nah, kalau dia untung dia nggak nabrak orang. Kalau dia nabrak orang bisa jadi menjadi sumber bahaya bagi orang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan kita nanti di dunia industri. Bahwa yang kita hadapi ini orang loh, dengan berbagai suku, berbagai tipe, berbagai daerah yang kadang-kala ini juga memberikan dimensi yang berbeda, memberikan penanganan yang perlu lebih lagi, sehingga kadang-kala di organisasi interaksi antar manusia ini bisa menimbulkan suatu
tantangan tersendiri. Saya dulu di pabrik sepatu karena mayoritas tenaga kerjanya wanita, konflik antar wanita atau antar perempuan ini lebih gede yang mana ya? Ya bisa jadi para wanita gitu ya, karena saya dulu 6.000 karyawan mayoritas wanita kan, sehingga saya di salah satu departemen yang kebetulan di situ juga departemen yang mengurusi masalah apa ya, kekaryawanan, ada interaksi antar karyawan, dan di situ konflik antar karyawan ternyata cukup gede antar karyawati gitu ya, ada yang rebutan ini, ada yang ini, dan itu juga kadang-kala menjadi hal yang menarik di dalam dunia industri. Nah ini ada keterkaitan dalam suatu industri itu memang ada tenaga kerja, ada peralatan, infrastruktur gitu ya, kemudian ada bahan atau material. Kemudian ada lingkungan di situ, faktor lingkungan yang berkontribusi di situ. Ketiga ini terlibat dalam suatu bisnis proses pekerjaan maupun aktivitas. Nah, pada saat prosesnya berjalan baik on the track gitu ya, sesuai prosedural, tentunya aman-aman saja. Tentunya enak-enak saja gitu kan. Produktivitas tercapai, kemudian perusahaan profit. Namun dalam dunia pekerjaan adik-adik, tentunya hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya standar dan segala macam ini menjadi domain kita untuk melaksanakan standar. Tapi memang khususnya kami di bidang pertambangan, ini kan tambang berubah terus nih. Ada kerjanya bergeser terus. Jadi kadangkala proses perputaran ini, keterkaitan interaksi antara tenaga kerja, alat, dan bahan ini tidak selalu smooth, tidak selalu bagus, tidak selalu mulus. Kadangkala antara tenaga kerja dengan alat ada sesuatu yang tidak sesuai. Alatnya yang harusnya baik ternyata karena tidak termaintain dengan baik, akhirnya alatnya jadi tidak baik, sehingga menimbulkan resiko bagi tenaga kerja. Atau sebaliknya, alatnya baik tapi tenaga kerjanya nggak baik. Contohnya tadi, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minuman keras, atau dia harusnya istirahat, tidak istirahat, ya bisa jadi masalah juga. Alatnya baik, orangnya baik, ternyata bahannya nggak baik. Ya sama aja, bisa menimbulkan suatu kecelakaan. Nah, ini ada sesuatu yang memang K3 ini memang harus di-maintain secara terus-menerus. Banyak faktor yang ternyata mempengaruhi di situ. Nah, ini lebih gedean lagi. Ada people, environment, metode pekerjaan, material, equipment. Nah, di situ ada proses pekerjaan, proses. Ini adalah keterkaitan interaksi antara hal-hal 5 hal ini. People tentunya work systemnya, sistem pekerjaannya kan pengennya manajemen pekerja. Bagaimana people ini di-maintain dengan baik, karena memang tadi Mas Ronaldo menyebutkan bahwa orang ini menjadi aset yang paling penting bagi perusahaan. Tentunya pekerja ini pengen datang dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang selamat. Mereka pun pengennya pulang, keluarga karyawan juga pengennya suaminya atau istrinya pada saat bekerja masuk dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat. Tentunya harapannya pulang juga dalam kondisi yang sama kan. Nah, tentunya makanya proses rekrutmen dari awal diseleksi, ada tes psikotes, dari sisi kesehatan ada MCU. Ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan people, orang-orang yang memang kompeten dan sesuai di bidangnya. Nah, nanti kontribusi adik-adik rekan-rekan adalah ini nih, salah satunya nih, meng-hire orang, kemudian bagaimana memposisikan orang ini sesuai dengan keinginannya, kepengetahuannya, keahliannya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Terus pada saat masuk, ya itu juga harus diawasi kan. Nah, yang terjadi sekarang kadang-kala teman-teman kami nih khususnya di tambang, ini teman-teman HR yang background psikologi ini cukup apa ya, sangat hanya konsentrasinya hanya mengambil di sisi rekrutmen teman-teman. Jadi karena turnover di kami ini cukup tinggi. Jadi orang keluar masuk di perusahaan industri tambang ini cukup tinggi sekarang ini. Apalagi tambang kan lagi naik ini. Pasca perang Ukraina Rusia ini, demikian perang,
energi akhirnya tambang batu bara saat ini malah harganya jadi naik. Tentunya ini menjadi PR kami, dan turnover orang keluar masuk di kami ini cukup tinggi. Sehingga teman-teman HR di kami yang background-nya psikologi ini energinya sudah habis dulu nih untuk mengisi keterisian tenaga kerja, karena pada saat ada kekosongan tenaga kerja kan harus direkrut. Nah, ini teman-teman psikologi habis energinya untuk merekrut. Yang develop nggak ada jadinya. Nah, ini kadang-kala yang ketertinggalan. Nah, dari sisi equipment, peralatan, ini yang digunakan. Tentunya kan peralatan yang digunakan kan dalam suatu industri kan harapannya di-maintain dengan baik, di-maintenance, kemudian dioperasikan oleh people yang sesuai kompetensinya. Nah, equipment-nya pun juga harapannya kelayakannya, fungsinya juga berfungsi dengan baik. Kemudian material, bahan-bahan yang digunakan, yang diolah atau diproduksi, harapannya adalah bahan-bahan yang tidak berbahaya kan. Kalaupun berbahaya, ada pengendalian-pengendaliannya. Environment, lingkungannya. Nah, dalam suatu pekerjaan kan kadangkala ada faktor lingkungan yang berkontribusi. Pada saat alat atau material diolah, alat mulai running gitu kan kadangkala menimbulkan panas. Lingkungan kerja jadi panas, ada bising di situ. Nah, akhirnya juga memberikan efek bagi pekerja. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan. People, equipment, material, environment. Nah, tetapi adik-adik sekalian, rekan-rekan, masing-masing ini empat hal ini yang seharusnya memberikan proses yang baik bagi perusahaan, proses yang baik bagi bisnis perusahaan, ini kadang-kadang malah menimbulkan sebagai faktor bahaya ini. Yang saya sampaikan tadi, manusia bisa menjadi sumber bahaya, equipment atau alat bisa menjadi sumber bahaya, material juga bisa menjadi sumber bahaya, lingkungan pun bisa menjadi sumber bahaya. Pada saat enviro harusnya suhunya nyaman, pada saat ada alat yang beroperasi akhirnya panas, bisa jadi lingkungannya menjadi bahaya di situ. Nah, keempat hal ini akan berinteraksi di tempat kerja antara tenaga kerja, peralatan, bahan baku di lingkungan pekerjaan itu. Nah, nanti pada saat adik-adik masuk di dunia industri akan ketemu dengan hal-hal ini yang kadang-kala menimbulkan suatu hal yang saya pikir menantang lah. Kalau dari orang K3 ini ada faktor yang memang harus kita kendalikan. Nah, dari sisi nanti teman-teman adik-adik dari psikologi, wah ini ada interaksinya antara manusia dengan equipment, manusia dengan material, atau manusia di lingkungan bekerja ini. Kira-kira kami sebagai ahli di bidang psikologi, bagaimana memposisikan orang ini supaya bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan, bisa produktif, bisa memberikan efisiensi, efektif bekerja di sini. Nah, mungkin kontribusi Anda nanti di situ. Nah, ini adalah dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Ini tentunya sudah sangat familiar bagi kita sekalian. Ini adalah undang-undang pertama di negara kita, NKRI, yang berbicara mengenai tentang keselamatan kerja. Selain itu, di peraturan terbaru di PP 50 tahun 2012 sudah mulai dikeluarkan aturan mengenai penerapan SMK 3. Nah, ini wajib bagi siapa? Tadi pada saat di awal, HSE dibutuhkan di industri apa? Di industri yang high risk, Pak. Di industri yang ternyata sudah ada aturannya. Bagi perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, ini wajib mengimplementasikan K3 di tempat kerja. Atau yang kurang dari 100 orang tetapi memiliki resiko bahaya yang tinggi, itu juga wajib. Makanya tidak heran sekarang hampir semua industri mulai mengimplementasikan K3. Nah, karena memang ada aturan yang di situ. Dan ini yang menjadi hal yang penting adik-adik. Kalau kita mau berusaha, perusahaan kita berusaha di negara kita, secara resmi, secara legal, tentunya aturan hukum kan harus diikuti gitu ya. Nah, karena kita perusahaannya kan pasti perusahaan yang berizin resmi legal gitu ya. Nah, makanya salah satu konsekuensi kita bekerja di salah satu perusahaan yang terdaftar secara resmi di negara kita, ya mau nggak mau patuh atau tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Salah satunya adalah aturan tentang K3 itu sendiri. Nah, ini adalah dasar hukum. Nah, ini nanti adik-adik bisa gali lebih dalam lagi. Nah, kami bagi praktisi dan bagi perusahaan, hukumnya apa? Wajib kalau terkait peraturan. Karena memang kami adalah perusahaan yang berizin ini, legal. Izin kami dikeluarkan pemerintah. Salah satu konsekuensi hukum yang harus kami lakukan karena kami diizinkan beroperasi, bekerja di area Indonesia, ya taat terhadap hukum. Segala aspek hukum yang dikeluarkan pemerintah, mau nggak mau harus kita lakukan. UU Cipta Kerja kami bisa protes nggak? Nggak bisa. Kami hanya sebagai pelaku. Tapi adik-adik bisa protes sebagai mahasiswa gitu ya, karena memang ada hal itu. Tapi kami bisa keberatan. Keberatan tentunya melalui skema-skema hukum yang ada gitu ya, melalui pengajuan dan segala macam atau melalui aspirasi-aspirasi yang memang ada aturan yang membungkus itu. Nah, itu yang harus dilakukan kami sebagai praktisi di sini. Nah, dalam PP 50 tahun 2012 di situ sudah bicara mengenai SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, kenapa SMK 3 ini penting, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian? Karena kan berbicara mengenai perusahaan, ada alat, ada orang, ada material, ada lingkungan, interaksi yang cukup intens gitu ya. Kalau perusahaan tidak mempunyai sistem, tentunya bahaya. Makanya untuk memanage keempat hal tadi supaya bisa baik dan tetap memberikan kontribusi bagi perusahaan, tentunya perlu suatu sistem yang mengawal itu. Nah, untuk K3 sudah ada SMK 3. Nanti mungkin dalam session lain nanti akan saya ulas kupas tuntas apa itu SMK 3. Tapi untuk yang kali ini tidak. Nah, bagaimana dengan pertambangan? Nah, kalau kami kan di pertambangan. Kalau SMK 3 ini sifatnya adalah untuk industri secara umum, adik-adik. Industri secara umum di Indonesia yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Nah, kami di pertambangan juga punya sistem manajemen yang khusus pertambangan. Karena pertambangan ini kan industri yang spesial gitu ya. Area kerjanya berpindah-pindah, alatnya alat-alat yang khusus, tidak ada di tempat industri lain, kemudian ada peledakan, kemudian remote area, kemudian kompetensi-kompetensinya juga kompetensi khusus, sehingga akhirnya peraturan SMK 3 di PP 50 tahun 2012 ini diturunkan ke dalam Permen SDM yang mengatur secara sektoral khusus di pertambangan. Nah, akhirnya terbitlah Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang juga mengatur mengenai pelaksanaan SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan yang khusus untuk pertambangan. Nah, jadi kalau kami di dunia pertambangan, kami SMK 3-nya bukan SMK 3 secara umum, tetapi lebih kepada yang spesifik yaitu SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Adik-adik jangan khawatir ya, nanti untuk materi saya sampaikan ke Mbak Hania, jadi nanti soft copy-nya akan saya berikan ke adik-adik melalui Mbak Hania, nanti Mbak Hania yang akan mendistribusi. Jadi tidak perlu khawatir, nanti semua materi yang saya tampilkan akan saya kirimkan ke adik-adik. Nah, ini tujuan K3 nih. Nah, sama lah. Seperti tadi, karena ada 4 elemen, ini juga sama tujuan K3. Yang pertama memberikan proteksi, perlindungan. Atas apa? Keselamatan. Tadi Mas Ronaldo menyampaikan manusia ini aset, Pak. Aset penting atau terpenting dari perusahaan, makanya harus diberikan perlindungan. Ya, betul. Makanya salah satu tujuan K3 yang pertama adalah memberikan perlindungan dulu nih bagi tenaga kerjanya. Terus produktivitas, ya tentunya perusahaan kan pengennya profit kan. Perusahaan bukan yayasan sosial loh gitu kan. Nah, makanya harus profit. Terjadi kecelakaan tentunya merugikan bagi perusahaan. Makanya dengan adanya K3 tidak ada kecelakaan, efisiensi, tidak ada kecelakaan, maka produktivitas akan naik, memberikan profit bagi perusahaan. Terus selain memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, juga orang lain yang berada di tempat kerja terjamin. Tamu, terus kemudian masyarakat di sekitar kerja juga tidak ada efek yang negatif akibat berlangsungnya pekerjaan itu. Kemudian efisiensi, menjamin semua sumber produksi digunakan secara aman dan efisien. Nah, ini adalah contoh-contoh adik-adik.
bahwa di industri pada saat ada bahaya, ada resiko, ada kecelakaan. Nah, kalau ada kecelakaan ini biasanya dari faktor manusia dari mana? Unsafe action dan unsafe condition. Tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Tindakan tidak aman apa contohnya? Menggunakan alat, mesin tanpa kompetensi yang sesuai. Kewenangan yang tidak sesuai. Nah, kewenangan ini nanti sebenarnya bisa disesuaikan oleh siapa. Nah, nanti mungkin sepertinya ada salah satu praktisi nanti ya yang memberikan training yang sesuai di ranah psikologi ya. Nanti sepertinya kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu praktisi yang nanti juga akan memberikan. Nah, nanti mohon digali. Kira-kira Pak, bagaimana sih kami sebagai ahli psikologi ini untuk bisa membuat suatu standar kompetensi yang sesuai bagi perusahaan. Bagaimana apakah orang dengan sifat ini sesuai dengan kompetensi ini, orang dengan karakteristik ini sesuai dengan ini. Nanti mungkin adik-adik akan mempelajari lebih dalam. Unsafe action contoh berikutnya adalah tidak menggunakan APD ini. Nah, ini yang seringkali tidak tergali adik-adik. Pada saat ada kecelakaan ternyata salah satu penyebabnya orang nggak pakai APD nih. Nah, akhirnya kami sebagai ahli K3 kan pada saat ada temuan investigasi atau penyelidikan kecelakaan orang tidak menggunakan APD menyebabkan kecelakaan, ya kami berikan sanksi nih kepada orang tersebut. Tetapi saya ini sebagai tenaga K3 ini sebenarnya belum puas deh. Pada saat menemukan penyebab kecelakaan, orang nggak pakai APD akhirnya kecelakaan. Karena pada saat orang nggak pakai APD, alat pelindung diri, ini kan banyak motivasi, dia nggak pakai. Nah, ini yang kadang-kala nggak tergali di kami. Karena mungkin keterbatasan kami, karena mungkin kami juga bukan ahli yang bisa mengorek apakah orang ini jujur, orang ini bohong, kemudian kenapa dia nggak pakai APD, apakah karena tidak disosialisasikan, apakah karena memang ada motivasi yang memang sengaja nggak pakai, atau memang ada hal yang menyebabkan dia, memotivasi dia, saya nggak perlu pakai ini. Nah, ini di kami. Nah, makanya saya senang sekali ini bisa memberikan masukan ke ini. Siapa tahu nanti dengan adanya tenaga-tenaga dari psikologi ini bisa membantu kami nih menggali lebih dalam nih kenapa kok orang tidak memakai APD ya dari sisi aspek psikologi gitu ya. Bercanda ada loh Dek, adik-adik rekan-rekan orang bekerja tapi masih senang bercanda sehingga menyebabkan suatu kecelakaan. Organisasinya kan berarti nggak benar ini. Orang harusnya nggak boleh merokok, orang yang harusnya nggak boleh bercanda. Ini kan ada aspek-aspek yang menjadi perhatian kita. Nah, dari kondisi alatnya nggak berfungsi, rusak karena tidak di-maintenance, dan housekeeping yang buruk misalkan. Nah, ini ada piramida kan, kecelakaan mungkin ada pernah lihat, bahwa pada saat terjadi satu fatal ini tidak berdiri sendiri nih. Pasti di bawahnya ada hal-hal yang melatar belakangi. Ada hal-hal yang nggak mungkin tiba-tiba langsung terjadi fatal. Ada hal-hal yang terjadi di bawahnya. Ini saya lewatkan ya, nanti biar lebih masuk ke sini. Nah, ini adalah dasar hukum yang saya sampaikan tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, 1 Tahun 70, 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, ini adalah kewajiban perusahaan dalam hal K3, mencegah mengurangi kecelakaan, mengurangi bahaya peledakan, memberikan kesempatan, sampai mencegah mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi maupun penularan. Ini harus dilengkapi oleh perusahaan. Dari memberikan penerangan yang cukup sampai ke menyesuaikan, menyempurnakan pengamanan dari pekerjaan dari kecelakaan, bahaya kecelakaan yang tinggi. Kewajiban perusahaan adalah memberikan standarisasi, memberikan hal-hal yang aspek-aspek K3 ini supaya terpenuhi sehingga apa tadi people, material, kemudian material dan mesin ini bisa berinteraksi dengan baik. Nah, adik-adik, selain K3 ini tadi dirasa penting dengan alasan-alasan, ternyata di laggingnya, di hasil akhirnya,
dari beberapa data yang kami dapatkan, ternyata memang angka kecelakaan kerja baik di dunia maupun di Indonesia ini masih sangat tinggi. Angka fatality, terjadinya kematian yang disebabkan oleh pekerjaan, ada hubungan dengan pekerjaan ini sangat tinggi loh. Ini pada tahun 2015 terdapat 2,4 juta kematian akibat penyakit akibat kerja. Ini meningkat 0,4 juta dibandingkan tahun 2011. Ini di beberapa industri. 211 fatality, di konstruksi 65 fatality, di transportasi ada 29 fatality. Aktualnya kecelakaan masih sangat tinggi di dunia maupun di Indonesia, apalagi di Indonesia. Ya, ini yang tercatat ya, belum yang tidak tercatat gitu kan. Di transportasi kemarin beberapa kasus yang di Cibubur, kemudian di mana lagi itu, di Balikpapan, karena ada truk tangki yang tiba-tiba bisa menimbulkan kecelakaan, masih sangat tinggi, masih sangat tinggi. Ini ada beberapa contoh kecelakaan di beberapa data yang kami dapatkan. Angka kejadian kecelakaan kerja non fatal yang tidak menyebabkan fatality ini 374 juta, meningkat secara signifikan dari tahun 2010 karena memang industri semakin hari semakin naik gitu ya. Nah, ini beberapa hal-hal kenapa HSE penting gitu ya. Nah, ini salah satu yang memang diperlukan. Kenapa HSE dibutuhkan? Kenapa HSE diperlukan? Ya, untuk mencegah terjadinya injury, terjadinya penyakit, kemudian sebagai tanggung jawab kita, kewajiban kita memenuhi regulasi untuk mereduce cost, kemudian memberikan penghargaan bagi pekerja, kemudian social responsibility, kemudian productivity, dan hal-hal lain yang memang diperlukan. Nah, ini adalah salah satu rangkuman beberapa penyebab kecelakaan kerja yang saya cuplik, dan memang ada ranah-ranah hubungannya nanti dengan adik-adik ini. Jadi salah satu yang unsafe action, perilaku tidak aman. Kadang-kala perilaku tidak aman dari pekerja ini disebabkan oleh apa? Trainingnya kurang, kompetensi dari karyawannya kurang. Ini ranahnya siapa nih? Orang HR ini, orang human resource gitu ya. Nah, mungkin salah satunya nanti adik-adik akan berkontribusi di situ, karena training ini biasanya orang HR yang memanage di situ. Orang A, pekerja A ini butuh training A, B, C, D. Orang C ini training A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat kita mengidentifikasi trainingnya salah, ya otomatis orangnya kompetensinya juga kurang kan. Pada saat orang yang kompetensinya kurang kita paksa bekerja, tentunya dia akan mempunyai resiko untuk melakukan suatu perilaku yang tidak aman. Tidak disiplin. Nah, kadang-kala kita pada saat kami sebagai penerima, karena kami tidak terlibat dalam proses rekrutmen, ini kadang-kala menerima ada beberapa tenaga kerja yang baru masuk berapa hari, ternyata tidak disiplin ini. Tidak disiplin masuk kerja, tidak disiplin memakai alat pelindung diri, tidak disiplin mematuhi aturan yang ada. Loh, ini kok ada orang yang bisa masuk ke sini? Kadang-kala saya berpikir seperti itu deh. Ini kok ada orang yang kayak gini yang bisa masuk ke perusahaan ini ya? Gitu kan. Ini menjadi pertanyaan kan. Siapa yang masukin? Ada proses rekrutmen nggak? Ada proses psikotes nggak? Ada proses yang dilakukan nggak? Atau jangan-jangan orang titipan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Gitu ya. Kemudian kondisi emosi buruk. Kami pernah ada satu kejadian, kan ada proses loading itu deh ya. Jadi ada proses orang pakai eksavator, kemudian di loading dalam suatu dump truck. Karena emosinya buruk, tiba-tiba orang ini ada crash gitu ya. Ada marah dengan drivernya. Dipukullah itu drivernya dengan eksa ini. Kan nggak boleh seperti itu. Dan itu terjadi loh. Nah, yang kedua, bekerja tidak sesuai dengan SOP yang ada. Nah, kemudian unsafe kondisi yang tadi kita bahas, peralatan rusak, layout tidak baik, perlindungan tubuh atau APD yang tidak dipakai. Nah, ada suatu penelitian bahwa 88% kecelakaan penyebabnya adalah dari faktor perilaku yang tidak aman.
perilaku yang tidak aman ini dikontribusi dari mana? Dari orang bukan? Ya, dari orang, dari humannya, dari manusianya. Nah, ini menjadi PR kami nih, Bapak, adik-adik, rekan-rekan sekalian. Ternyata faktor manusia ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, nanti kalau adik-adik masuk dalam dunia industri yang padat karya gitu ya, manusianya banyak, tentunya akan memiliki effort yang lebih lagi untuk bisa memaintain, bisa mendevelop orang-orang ini supaya tidak menyebabkan sebagai penyebab kecelakaan. Karena aktualnya dalam beberapa penelitian dan di aktualnya ini penyebab kecelakaan masih didominasi oleh faktor manusia. Faktor manusia, dan ini real, data real existing. Nah, ini perbuatan yang tidak aman contohnya. Apakah ini sifatnya kelalaian atau memang dia melanggar ini? Nah, faktor-faktor ini kadang-kala nggak tergali di kami deh, adik-adik, rekan-rekan. Kelalaian contohnya ya memang kadang-kala ini batas kemampuan manusia. Batas kemampuan manusia ini bisa jadi faktor pendidikan, faktor mungkin ya kadang-kala kami menerima orang yang dalam tanda kutip memiliki keterbatasan berpikir, keterbatasan pendidikan, kemudian dari sisi aspek apa ya emosional, dari sisi aspek penerimaan, kadang-kala ada yang kurang gitu kan. Kenapa lalai ya? Memang saya lupa, Pak. Ya udah, kalau sudah lupa kan susah kita. Atau keliru. Nah, kadang-kala kan ada orang-orang yang kita berikan dari 10 orang, kita berikan sesuatu yang simple, kadang-kala ada 1-2 orang yang salah tafsir sehingga keliru gitu kan. Itu terjadi di perusahaan kami. Salah tangkap, salah sangka, salah pikir. Nah, pada saat orang yang salah tangkap, salah pikir ini melakukan sesuatu pekerjaan dan beresiko dan akhirnya menjadi kecelakaan, kadang-kala ini nggak tergali di ranah kami. Nah, karena ya itu tadi, mungkin keterlibatan tenaga-tenaga HR di HRD kami yang memiliki background psikologis ini tidak hadir di tengah-tengah kami ini untuk menggali lebih dalam ini. Kenapa ini menyebabkan kecelakaan. Atau tidak sadar, kadang-kala orang melakukan sesuatu yang bahaya tapi nggak sadar, itu ada. Jadi saya pernah di suatu tempat, ada suatu pekerjaan di bawah unitnya besar, dia bekerja di bawah unit, orang itu tidak merasa salah, merasa bahwa ini loh saya benar-benar aja nih melakukan aktivitas ini tidak berbahaya. Nah, kadang-kala ada yang seperti itu. Atau kurang pengetahuan, kurang keahlian. Tidak tahunya karena memang kompetensinya kurang. Orang ditempatkan di suatu pekerjaan tetapi memang pengetahuannya, kemampuannya tidak sesuai. Akhirnya ya karena nggak ada yang bekerja, udah kamu aja yang bekerja. Saya nggak bisa nih, ya udah pakai aja. Akhirnya dia harusnya nggak bisa mengoperasikan forklift, keren gitu ya. Ya karena disuruh atasannya, akhirnya tanpa pengetahuan, tanpa keahlian dipaksa dan akhirnya kecelakaan. Tetapi ada juga adik-adik, rekan-rekan, kadangkala perbuatan tidak aman ini ya karena ada risk taker. Kadangkala di suatu industri ini ada orang memang apa ya, adrenalinnya lebih nih. Ada yang memang kalau nggak melanggar nggak keren gitu ya. Kadang-kala ada yang seperti itu. Kalau nggak ngebut nggak keren, ada loh yang seperti itu. Atau ada yang memang orang pengennya shortcut, mengambil jalur pintas, ada yang seperti itu. Dan ini kan yang harus nggak boleh kan. Kalau di dunia lain boleh, tapi kalau dunia pekerjaan tentunya ada aturan-aturan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah pentingnya ketiga bagi perusahaan. Tanggung jawab perusahaan gimana? Ya, yang pertama adalah memenuhi segala kriteria yang ada. Pada saat ada aturan pemerintah yang hukumnya wajib, ya harus dipenuhi. Aspek-aspek K3 harus dipenuhi. Karena selain sebagai komitmen dari perusahaan untuk memenuhi K3 tadi, untuk meningkatkan produktivitas kerja, ini juga sebagai tanggung jawab sosial loh. Ada aturan, kemudian tanggung jawab sosial. Ada manusia yang kita pekerjakan, yang kita manusiakan gitu ya. Jangan sampai ada manusia tapi tidak kita perlakukan secara manusiawi gitu kan. Ada saat pekerja yang bekerja tapi syarat-syarat K3 tidak dipenuhi, ya berarti kita perusahaan yang tidak manusiawi dong. Karena aspek-aspek tadi harus dipenuhi, tanggung jawab sosial loh. Kemudian melindungi aset, seperti yang disampaikan Mas Julian, Mas Ronaldo tadi. Manusia ini sebagai aset penting dan paling penting, Pak. Iya, betul. Melindungi aset, baik perusahaan, aset peralatan, apalagi manusia. Setetes darah atau kehilangan nyawa bagi perusahaan itu kerugian yang tidak bisa digantikan. Kalau alat mungkin ada asuransi.
bisa diganti, bisa diperbaiki. Tapi kalau manusia, melindungi aset. Kemudian memanusiakan manusia. Nah, kalau nanti adik-adik masuk dalam dunia kerja, cari yang 4 ini adik ya. Dan yang memanusiakan manusia. Jangan sampai adik masuk ke dalam suatu pekerjaan, aduh Pak, kami masuk aja nggak ada yang nganter, kami masuk aja nggak dikasih makanan, kami masuk aja tempat duduknya juga nggak ergonomis, ya nanti bisa menjadi referensi adik-adik untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan passion-nya. Nah, bagi pekerja, kalau bagi perusahaan tadi ada hal-hal yang memang harus terpenuhi sampai memanusiakan manusia. Ya, bagi pekerja apa? Pada saat ada K3, ya keselamatan bekerjanya terjamin gitu ya saat bekerja. Kemudian tidak ada kekhawatiran nih saat bekerja karena jaminan-jaminan aturan-aturan sudah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah terciptanya suasana kerja yang aman dan selamat gitu ya. Nah, ini contoh implementasi adik-adik yang terakhir, ini sudah 10.50. Yang terakhir contoh implementasi supervisi yang ada di perusahaan kami. Nanti setelah ini kita bisa berdiskusi. Ini adalah contoh real di lapangan adik-adik. Pengawasan kami di lapangan. Jadi tambang itu selalu berubah. Makanya setiap hari sebelum bekerja ada yang namanya inspeksi prakerja. Karena setiap hari lokasi berpindah ini. Lokasinya berpindah. Jadi pada saat berpindah otomatis pengawas ini harus memastikan ini ada bahaya atau kondisi yang tidak aman atau tidak. Pada saat ada ya harus diamankan dulu. Terus inspeksi senja karena pekerjaannya dilakukan 24 jam malam, sore pun harus dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa itu dilakukan. Kemudian inspeksi rutin, pengawas melakukan di level-level tertentu, di titik-titik kritikal itu diawasi. Bahkan level manajemen pun harus turun ke lapangan. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan beresiko yang ada di tempat kami yang dilakukan pengawasan secara penuh. Kami kadang-kala ada pekerjaan di ruangan terbatas dengan oksigen yang kurang atau mungkin ada gas-gas beracun yang ada di situ. Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada gas yang beresiko. Oksigennya cukup atau tidak harus dipastikan dengan memakai alat-alat tertentu. Terus di pekerjaan di ketinggian harus aspek-aspek K3 harus memakai scaffolding, harus pengamannya, alat pelindung dirinya harus terikat, itu harus dipenuhi dan harus diawasi dengan ketat. Kemudian peralatan. Tadi kan ada aspek mesin peralatan. Peralatan harus dicek kelayakannya. Maintenance harus dicek maintenance-nya. Pada saat ada bangunan, office, mes, dapur, layak atau tidak bangunan ini. Aspek-aspek K3-nya terpenuhi atau tidak. Sarananya, ada dari safety device-nya, apakah ada atau tidak, apakah berfungsi atau tidak, masih bisa dioperasikan atau tidak, remnya berfungsi atau tidak, lampunya masih nyala atau tidak, dan sistem-sistem yang lain berfungsi atau tidak. Perusahaan wajib melakukan pengecekan ini. Karena ya ini kan dioperasikan oleh manusia, memanusiakan manusia. Tools atau peralatan yang dipakai pun itu harus dipastikan aman. Perusahaan harus hadir di situ, manajemen harus hadir di situ. Tools yang dipakai harus tools yang memang layak atau yang siap dipakai. Termasuk alat keselamatan, ada alat pemadam api ringan atau alat-alat yang lain. Karena resiko tinggi tentunya harus siap dengan kondisi kegawat daruratan. Ada paramedis, ada dokter juga di situ yang memang sebagai salah satu syarat K3 bagi perusahaan. Dokumentasi. Nah, ini menjadi aspek penting adik-adik karena memang segala sesuatu kalau hanya lisan tidak tertulis, nah ini sesuatu yang tidak ada dokumentasi, tidak ada pembuktian gitu ya, tidak ada jejaknya gitu ya, jejak tertulisnya. Nah, sebagai bukti pembuktian makanya dokumen ini menjadi aspek penting yang harus dibuatkan. Pada saat perusahaan sudah memberikan sesuatu, tentunya ada sesuatu yang tertulis sebagai bentuk implementasi itu dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini adalah unit-unit yang ada di kami. Sebanyak ini, segede ini gitu ya. Dan ini harus dilakukan proses kelayakannya. Layak atau tidak nih?
ada lampunya atau tidak, ada alarm mundurnya atau tidak, masih berfungsi atau tidak, masih normal atau tidak. Ini harus dicek kelayakannya periodikal. Secara periode tertentu, sebulan, triwulan, 6 bulanan, semesteran, atau setahunan. Ini ada siklusnya dan harus dipastikan kelayakannya. Harian juga ada. Nah, perusahaan harus memastikan ini semua dilakukan pengecekan. Nah, ke manusia, karena manusia ini kan unik ya, adik-adik. 100 orang ya 100 tipe gitu ya kadang-kala gitu ya. Mungkin ada kesamaan, tapi kan kadang-kala beda-beda nih. Ada 10 orang ya bisa jadi memberikan 10 tabiat yang berbeda-beda nih. Nah, tentunya pada saat awal bekerja harus dilakukan briefing di awal. Untuk memastikan bahwa kita mau melakukan pekerjaan ini dengan standar ini, kita harus bekerja sesuai dengan aturan ini. Sehingga itu selalu dilakukan. Dalam pekerjaannya pun selalu diawasi oleh pengawas. Sehingga orang-orang yang memiliki faktor-faktor X tadi, ini bisa diawasi dengan benar sehingga tidak terjadi kecelakaan. Pada saat sudah bekerja pun, pengawas juga melakukan inspeksi pengecekan rutin ke area-area pekerjaan. Di tambang, di workshop, di area kantin, ini juga dilakukan pengecekan. Termasuk audit. Audit ini adalah mengecek bagaimana sistem dilakukan pengecekan secara sistematis. Prosesnya dilakukan dengan proses audit. Biasanya dilakukan dalam kurun waktu 6 bulanan atau sifatnya tahunan. Nah, ini dilakukan secara rutin juga oleh perusahaan yang mengimplementasikan K3. Baik, adik-adik, itu sedikit penyampaian dari saya. Saya buka forum tanya-jawab bagi adik-adik yang mungkin masih penasaran atau mungkin ada pendalaman, pengen digali lebih dalam, kami buka floor untuk bisa ditanyakan. Kami persilakan Mbak Ania. Kami persilakan bagi adik-adik yang mau bertanya atau mau pengen lebih dalam bertanya kembali, kami persilakan. Mungkin ada 2 atau 3 penanya ya, nanti sebelum kita akhiri. Di luar materi ini juga boleh, misalkan di pertambangan, apakah ada yang bisa join Pak, gimana caranya atau apapun itu, silakan. Ya. Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya mohon maaf, off cam karena kendala jaringan. Ya. Kan tadi di perusahaan tambang, mungkin di yang perusahaan Bapak tersebut masih ada kekurangan dari yang background psikologi ya Pak. Sedangkan untuk development-nya butuh banget tuh kalau ada permasalahan dari faktor manusianya di K3-nya. Itu biasanya solusinya dari perusahaan tersebut bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gendis. Ini mudah-mudahan tertarik nanti Mbak ya di pertambangan Mbak. Jadi betul sekali Mbak. Kami rata-rata di masing-masing proyek paling tidak ada 1 atau 2 pekerja kami di level staff bahkan sampai kepala bagian yang background-nya dari psikologi gitu ya. Biasanya kan HCMGA atau HRGA gitu. Salah satu yang mengisi di situ orang yang background-nya psikologi karena kan ada proses rekrutmen, kemudian ada proses memaintain people orang itu biasanya dilakukan oleh teman-teman dari background psikologi. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena memang di kami ini turnover-nya cukup tinggi, Mbak. Apa namanya di dunia tambang kita tidak ya bukan rahasia umum lah ya. Sudah menjadi apa namanya menjadi hal yang wajar keluar masuk karyawan ini cukup tinggi sehingga memang teman-teman yang background psikologi ini ada beberapa yang memang
mencukupi untuk pemenuhan karyawan aja kadang-kala masih ketinggalan ini. Nah, sehingga memang beberapa yang harusnya terlibat dalam pemberdayaan human-nya ini kadang-kala tidak. Tapi kalau di kami, setiap kami ada kecelakaan gitu Mbak Gendis, kami selalu memanggil dari pihak HR yang kadang-kala memiliki background psikologi untuk hadir untuk ikut menginterview pelaku insiden atau korban insiden untuk menggali. Nah, kami mensiasatinya seperti itu. Walaupun memang tidak 100% bisa terlaksana, Mbak. Ini memang menjadi PR kami karena kadang-kala kalau saat hanya 1 atau 2 orang, nah tentunya kan ya kadang-kala pas cuti atau apa nggak bisa hadir itu. Nah, pada saat memang ada orangnya tentunya kami ada. Nah, bagaimana mensiasati ya? Biasanya pada saat ada kasus kecelakaan, salah satu yang kami cek adalah hasil psikotesnya. Nah, kami dengan keterbatasan kami, misal background psikologi nih, kami ya bacalah ada rekomendasi apa dari hasil psikologi. Oh, memang orang ini ada ada hal ini yang lebih. Orang ini yang motivasinya terlalu tinggi nih. Orang ini yang kadang-kala memang ada curiga sedikit sembrono nih. Nah, ini kadang-kala menjadi dasar kami sebagai data dan fakta untuk pembuktian gitu ya, kayak kasus-kasus kepolisian ya. Jadi kadang-kala kami seperti itu. Kadang-kala kami juga interview mereka dengan segala kemampuan kami juga ada pendidikan kompetensi untuk melakukan penyelidikan insiden, tapi kan faktor psikologi kadang-kala kan tidak bisa kami gali. Nah, sementara itu Mbak, jadi kadang-kala kami tetap melibatkan pihak-pihak yang memiliki skill pendidikan yang sesuai dengan psikologi untuk hadir dalam forum, misalkan ada proses kecelakaan, menyelidiki kecelakaan itu. Pun sekiranya tidak ada, ya kami biasanya meminta itu dari aspek-aspek psikologis orang ini dulu maksudnya seperti apa sih, terus dari data karyawan orang ini sudah diberikan apa, apakah sudah ada training, apakah sudah ada bimbingan, konseling atau apa, sehingga hal itu menguatkan kami memang ada aspek-aspek psikologis, psikososial yang menjadi penyumbang terhadap terjadinya kasus-kasus itu. Atau bisa jadi malah menguatkan orang ini harusnya bagus. Di awal kami rekrut pada saat psikotes ini orangnya bagus, pada saat masuk jadi jelek, bisa jadi ya. Bisa jadi karena faktor lingkungan, faktor pengaruh dari teman-temannya bisa jadi seperti itu. Itu mungkin Mbak Gendis untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Baik, terjawab Pak. Terima kasih. Jadi dengan menghadirkannya HR di suatu insiden tersebut dan mengecek kembali hasil-hasil psikotes pada waktu awal rekrutmennya, Pak. Betul, Mbak. Jadi biasanya kami tim investigasi. Nah, ini kan biasanya kalau ada kecelakaan dilakukan investigasi. Nah, ini salah satu timnya adalah dari tim HR yang memiliki background itu tadi. Nah, yang menjadi PR kami saat ini belum ada nih staf HSE atau staf K3 yang dari background psikologi nih. Siapa tahu nanti ada salah satu teman-teman ini yang tertarik mengambil saya pengen jadi orang safety, Pak Yoga ya. Nanti bisa kita diskusi lebih lagi gitu ya. Oke, Pak Gendis, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi. Silakan Mbak Aulia. Terima kasih kesempatannya Pak. Agak kenceng dikit Mbak, suaranya agak kecil ya. Oh ya, ya itu. Okay. Aku mau bertanya terkait pada implementasinya yang diprioritaskan itu keselamatan atau kesehatan kerja ya? Gitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya simpel tapi jawabnya berat ini Mbak. Jadi kadangkala nanti Mbak Aulia atau teman-teman nanti akan menemui perusahaan ini, ada yang nyebutnya HSE, ada yang nyebutnya SHE gitu ya. Jadi memang ini tergantung perusahaan menempatkan mana duluan. Tapi mana yang duluan, kesehatan atau keselamatan dulu? Ini memang menjadi perdebatan ini Mbak. Jadi ada yang berpikir ya keselamatannya dulu dong, baru kesehatannya ya. Tapi memang itu tidak, tentunya esensinya bukan itu. Mana yang duluan? Tapi memang harapannya ini menjadi satu kesatuan ya, kesehatan dan keselamatan. Dulu orang bilang keselamatan duluan, karena
ya sia-sia kalau orang sehat tapi nggak selamat gitu ya. Tapi zaman pandemi Mbak dibalik, sia-sia kalau orang selamat tapi kena COVID gitu kan, banyak korban ya. Akhirnya seperti itu ya. Akhirnya kalau saya pribadi sepakat K3 ini satu kesatuan. Tapi memang aktualnya di beberapa perusahaan ini memang menempatkan mana dulu nih, kesehatannya dulu atau safety-nya dulu. Tapi sepertinya juga tidak menjadi masalah karena memang itu menjadi kesatuannya. Kadang-kala kalau di kami HSE, Health, Safety, Environment hanya dulu. Tapi beberapa perusahaan tambang SHE, Safety, Health. Nah, itu memang tentunya jangan menjadi masalah. Tentunya memang K3 ini menjadi satu kesatuan yang memang goals-nya supaya tenaga kerja aman, sehat, dan selamat gitu ya. Itu sih Mbak harapannya Mbak Aulia. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga atas jawabannya. Jadi Sama-sama. sebenarnya harusnya dipikirinnya sebagai satu kesatuan ya, bukan mana yang duluan. Ya. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Kita sampai jam berapa Mbak Ania? Harusnya sampai jam 11, Pak. Oke. Sekali lagi deh kalau ada. Silahkan, yang cowok-cowok nggak nampak nih. Izin Bapak. Oke, Mas Andi Jaya. Silakan Mas Andi. Oke. Iya, izin bertanya Pak Yoga ya, terkait perundang-undangan K3 ini sendiri di Indonesia ya. Saya mau bertanya nih Pak, terkait implementasi dan juga pengawasannya itu menurut Pak Yoga nih udah pandai belum Pak ya? Karena mengingat ada juga nih perusahaan ya yang manajemen K3-nya itu belum terfasilitasi dengan baik gitu. Menurut Pak Yoga ini gimana Pak? Wah, ini pertanyaan. Kalau saya boleh jujur, implementasi K3 di Indonesia ini sudah baik atau belum sih? Nah, kalau saya bicara jujur, belum. Karena memang beberapa sektor di kita ini pengawasannya memang, ya Mas Andi, seperti tadi ditanyakan, masih belum bagus gitu ya. Jadi, tapi kalau kami di pertambangan, ini sektor yang pengawasannya tidak jadi satu, Mas. Kalau di industri lain kan pengawasannya dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Kalau kami di dunia pertambangan, pengawasannya ini dari sektor ESDM ini. Dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. Nah, makanya pemerintah itu membuat aturan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau di bawah 100 tapi memiliki risiko tinggi, maka wajib memiliki ahli K3 umum, Mas. Nah, nanti apakah pengawasan dari pemerintah ini cukup? Tidak cukup. Karena nanti bisa dilihat, pengawas ketenagakerjaan yang khusus di K3 di Kemenaker ini jumlahnya nggak banyak, padahal industri di Indonesia jumlahnya, waduh, nggak kehitung tuh. Nggak mungkin mereka bisa masuk ke setiap industri, nggak mungkin. Makanya skemanya di peraturan itu, setiap perusahaan harus memiliki ahli K3. Nah, ahli K3 ini nanti penunjukannya dari Kemenaker ini, dari Menteri Tenaga Kerja. Sebagai apa? Perpanjangan tangan. Nah, makanya perusahaan ini nanti biasanya dia ada suatu forum namanya P2K3. Nah, forum itu nanti setiap triwulan melaporkan aktivitasnya, apakah statistik kecelakaannya ada atau tidak kepada pemerintah. Nah, sebenarnya dari situlah pemerintah melakukan pengawasan. Tetapi atau efektif atau tidak, ya tentunya masih ada beberapa PR yang harus dilakukan. Tetapi kalau kami di dalam ranah tambang, karena high risk dan kami sektoral, kami merasa cukup bagus ini kalau kami sendiri ya, karena saya kebetulan dari tahun 2005 sampai sekarang di dunia pertambangan, pengawasan pemerintah di aspek keselamatan pertambangan saat ini sudah cukup baik. Dari awalnya memang mungkin belum baik, sekarang sudah mulai ke arah yang cukup baik dari pengawasannya, karena memang sekarang ada beberapa aturan yang mempermudah kami sehingga implementasi K3 keselamatan kerja pertambangan sekarang bisa baik. Nah, makanya saya bilang tadi potensi tenaga-tenaga K3 di semua industri cukup tinggi. Karena apa? Kewajiban dari pemerintah tadi bahwa setiap perusahaan
wajib ada ahli K3-nya. Nah, makanya prospek K3 ini masih sangat terbuka karena implementasinya belum baik ini. Nah, karena kan begitu. Jadi tentunya masih sangat terbuka Mas Andi, dan ya itu tadi persektoral masih ada peluang untuk perbaikan, dan ya masih belum cukup baik implementasi dan pengawasannya. Tapi memang pemerintah sudah mempunyai skema yang cukup baik, yaitu dengan adanya skema penunjukan ahli K3 dan skema P2K3. Sehingga skema itu menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengawasi berlakunya implementasi K3 di masing-masing perusahaan. Begitu Mas Andi Jaya. Ya, baik Pak Yoga, cukup terjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih Mas Andi. Baik, apakah ada lagi? Mbak Nia, sepertinya cukup kali ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Yoga atas penjelasan materinya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Ya boleh live aja sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak Yoga. Terima kasih.